Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, dalam upaya mengurangi limbah sampah yang dapat merusak ekosistem bumi, Parompong Raw Lab, sebuah perusahaan pengolah limbah asal Bandung, Jawa Barat, menjadi tempat pengolahan limbah sampah yang dijadikan produk dan material bernilai jual. Salah satunya jaring nelayan yang disulap menjadi beragam produk inovatif. Tidak ada yang namanya sampah, yang ada hanyalah material yang belum terpakai dan belum direvitalisasi. Kalimat inilah yang menggerakkan Parompong Raw Lab, sebuah perusahaan pengolah limbah di Bandung, Jawa Barat. Perusahaan yang berdiri sejak tahun 2017 ini telah berpengalaman menciptakan produk-produk bernilai jual dari daur ulang sampah. Salah satunya limbah gosnet atau jaring nelayan. Jaring nelayan yang mengapung di lautan harus dibersihkan karena membahayakan ikan dan keberlangsungan terumbu karang. Bahan jaring yang terbuat dari plastik diolah menjadi perabotan unik serta menambah makna bagi para pembelinya karena telah ikut serta dalam pelestarian ekosistem laut. Berkat keunikannya pula, aneka rupa kerajinan dari jaring nelayan kini telah diekspor hingga ke Jepang. Dan langsung saja kita akan membahasnya bersama dengan Amiroh Husna Utami, Wakil Presiden Direktur Parompong Raw Lab. Assalamualaikum, selamat siang Teh Ami, Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Akbar, Rampes. Oke, Teh Ami, ini bicara soal Parompong Raw Lab ya, begitu ya. Ini tentunya bergerak di bidang pelestarian lingkungan, menciptakan produk dari berbagai limbah plastik dan menjadikan produk itu bernilai. Ini pasti memiliki visi yang khusus terkait kelestarian lingkungan. Kalau Teh Ami sendiri memahami seperti apa sih Parompong Raw Lab ini? Jadi sebenarnya Parompong Raw Lab ini adalah kami perusahaan yang memang fokusnya itu adalah untuk meresearch untuk utilisasi dari sampah-sampah residu supaya bisa menjadi material yang lebih sustainable gitu ya. Karena background-nya sebenarnya karena ada yang namanya Earth Overshoot Day, Mas Akbar. Jadi Earth Overshoot Day ini adalah jatahnya kita untuk menggunakan sumber daya bumi dalam 1 tahun. Gitu. Jadi memang idealnya dalam 1 tahun ini kan selesai di akhir tahun. Gitu. Tapi ternyata di tahun 2024 ini kita Earth Overshoot Day-nya ini berakhir di bulan Agustus. Gitu. Jadi untuk tahun kedepannya berarti kita meminjam sumber daya di tahun kedepannya gitu ya. Jadi kita berharap bahwa dengan adanya minimalisasi penggunaan sampah, utilisasi sampah residu gitu ya khususnya akan membantu untuk kita tidak meminjam sumber daya anak cucu kita gitu nantinya. Jadi apa yang kita hadapi sekarang, masalah kita sekarang ini diselesaikannya sekarang gitu, nggak di kedepannya diberikan ke cucu kita nantinya. Baik, menyelesaikan masalah sampah, mengolahnya kembali menjadi satu produk yang bernilai dan tentunya berguna untuk digunakan sehari-hari begitu. Produk apa saja di sana yang bisa dihasilkan? Kami sejak 2017 sudah mengolah beberapa sampah residu, contohnya puntung rokok, masker sekali pakai, popok gitu ya, yang sekarang kita juga mulai untuk mendekati ke sampah-sampah laut atau marine debris, seperti ocean bound plastic. Ocean bound plastic ini adalah sampah-sampah yang dari 50 km dari pesisir ini yang memungkinkan untuk mencemari laut. Gitu. Itu juga kita olah, dan juga yang terbaru adalah sampah jaring laut seperti ini. Gitu. Sampah jaring laut. Mengapa GhostNet ini menjadi produk utama? Apakah sampah jaring laut ini banyak terbengkalai di sekitar kawasan pesisir-pesisir laut sehingga ini memberikan perhatian khusus terhadap Parompong untuk mengolah sampah jaring laut menjadi satu produk? Betul sekali Mas Akbar. Jadi memang tanpa kita sadari sampah jaring ini atau kita sebut GhostNet ya, timbulannya per tahunnya ini adalah 500.000 ton gitu di seluruh dunia.
kita nggak ngelihat itu secara langsung gitu ya, karena memang kebanyakan hilang atau malah ada di dasar laut gitu. Tapi ternyata secara timbulannya itu banyak sekali dan merupakan sampah residu karena bukan jenis sampah yang ada sistem daur ulangnya sekarang. Terus juga memang background saya ini marine science gitu dan juga keluarga saya dari pesisir. Jadi jaring laut ini punya apa ya? Punya nilai yang cukup pribadi gitu ya untuk saya supaya bisa membantu ekosistem pesisir juga supaya lebih terjaga dan di satu sisi pun juga kita bisa memberikan dampak ekonomi untuk nelayan juga. Wah, luar biasa. Dari data temuan yang Anda sampaikan, itu jumlahnya tentu tak sedikit. Dan ini jangan-jangan sudah menjadi ekosistem kita, mikroplastik akhirnya kita makan juga dari konsumsi ikan begitu ya. Dan mengapa Raw Lab ini, Parompong ini terfokus pada jaring ikan yang tentu ini kan tidak mudah didapatkan, seperti puntung rokok atau sampah-sampah plastik lain. Bagaimana menghimpun dan mendapatkan limbah-limbah jaring ikan ini? Betul, jadi memang kenapa kita fokusnya di sampah residu, karena sampah residu ini yang belum ada solusinya atau belum ada sistem daur ulangnya. Maka dari itu kita mencoba untuk bikin inovasi gimana caranya supaya sampah residu ini bukan sampah lagi gitu, karena bisa diolah kembali menjadi material yang baru. Sistemnya kita tidak mungkin sendiri, kita berkolaborasi dengan banyak orang, dengan partner-partner kami yang tersebar di seluruh Indonesia. Terus juga kami bekerja sama dengan universitas-universitas untuk research dan development-nya, juga lembaga riset di Indonesia. Dan juga yang kami harapkan adalah apa yang kami lakukan ini bisa direplikasi dan menginspirasi lebih banyak orang gitu. Jadi dampaknya pun juga lebih besar. Baik, kita bicara soal proses pengolahan limbah. Bagaimana proses pengolahan limbah, khususnya jaring ikan ini, hingga menjadi satu produk? Oke, jadi jaring limbah seperti ini nanti akan kami proses menggunakan mesin kami yang namanya Prototek. Prototek ini menggunakan hidrothermal teknologi, menggunakan high pressure gitu ya, yang nanti luarannya ini akan menjadi raw char seperti ini. Jadi raw char ini nanti akan kita press dan juga full press. Lalu hasilnya akan menjadi lembaran seperti ini yang kita bilang prototiles. Dan yang menarik adalah hasil dari prototiles ini, khususnya yang jala ya, itu nanti bisa translucent bentuknya seperti ini gitu ya. Jadi orang-orang tuh banyak yang ngira kalau prototiles kita ini sebenarnya tuh batu alam gitu, padahal ini semua hasil daur ulang 100%. Itu kurang lebih bisa mengganti fungsi keramik juga ya, Teh? Keramik bisa, wall panel bisa, ataupun furniture biasanya juga bisa kita pakai. Luar Bahan biasa. keramik. Bisa menjadi alternatif begitu ya bagi properti rumah tangga. Bagaimana pengolahan limbah jaring nelayan bisa dimanfaatkan menjadi satu produk yang bernilai. Saya semakin penasaran seperti apa sih kegiatan Parompong begitu ya untuk melestarikan lingkungan selain membuat produk, tapi jangan dijawab terlebih dahulu. Mbak Ami, Teh Ami, kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita melanjutkan diskusi bersama dengan Amirah Husna Utami atau yang akrab disapa Teh Ami, yang merupakan Wakil Presiden Direktur Parompong Raw Lab yang menciptakan satu produk limbah. Ini dijadikan produk-produk yang bisa menjadi produk alternatif keluarga begitu ya. Ini Teh Ami. Teh Ami, kita melanjutkan perbincangan. Teh Ami, ini kan tentu menjual produknya tidak mudah, apalagi basisnya limbah. Bagaimana melakukan pendekatan ke konsumen? Jadi sebenarnya yang kami jual ini bukan daur ulangnya Mas Akbar, tapi memang produknya yang memiliki kualitas tinggi, tapi dengan tambahan bahwa produk kami ini adalah hasil daur ulang yang secara timbulan karbon gitu ya, kami pun pasti lebih rendah gitu dibandingkan yang produk-produk baru gitu. Jadi memang daur ulang ini bukan hal yang kami kedepankan, tapi memang kami memberikan alternatif produk yang daur ulang, tapi juga secara kualitas juga bagus.
Baik, bicara soal produk, daur ulang, dan kelestarian lingkungan, apakah juga melibatkan kegiatan kampanye untuk melakukan pendekatan-pendekatan ke masyarakat terkait limbah sampah? Betul sekali. Jadi memang edukasi dan pemahaman itu memang jadi salah satu fokus kami. Maka dari itu kami melakukan beberapa campaign yang tahun ini memang berjalan adalah campaign untuk mengumpulkan puntung rokok dari penjuru Indonesia gitu ya. Bahkan kami mendapatkan kiriman puntung rokok dari Yogyakarta, Makassar, dan juga di luar Pulau Jawa lainnya. Lalu juga ada pengumpulan sampah kemasan semen yang kami kerjasama dengan beberapa partner kami dari konstruksi-konstruksi yang jadi salah satu fokusnya kami gitu saat ini. Dan apakah jenis sampah lain kami masih terima? Ya tentu saja gitu ya. Apalagi dengan sampah jaring ini, kami saat ini mengadakan eh, pendampingan di masyarakat pesisir di Cilincing di Jakarta Utara. Wow, luar biasa. Tidak hanya membuat produk, tapi ada visi kampanye untuk menyampaikan nilai-nilai kebaikan terkait pelestarian lingkungan. Bicara soal produk, Teh Ami, produknya sudah dikirim kemana saja? Katanya sudah ekspor juga ke Jepang. Betul sekali. Jadi tidak hanya di Indonesia saja, kami sudah mengirimkan produk kami di salah satu retail di Jepang. Kemungkinan juga tahun depan, alhamdulillah kami baru saja memenangkan salah satu accelerator startup yang tahun depan kami akan ke Jepang. Jadi pasar untuk ekspor kami kemungkinan akan lebih terbuka luas. Dan juga tentunya eksplorasi di pasar Indonesia pun masih banyak. Jadi sangat excited sekali untuk tahun-tahun ke depannya untuk para pom. Baik, pasti yang memiliki produk juga semakin tergugah hati ya untuk menjaga kelestarian lingkungan, untuk tetap menjaga bagaimana sampah-sampah ini dipilah begitu sehingga mana yang bisa didaur ulang dan tidak menjadi warisan buruk bagi anak cucu kita nanti. Teh Ami, ini bicara soal apa? Jaring ikan. Dari pertama kali Parompong berdiri hingga saat ini sudah berapa banyak jaring ikan yang berhasil didaur ulang? Untuk jaring ikan sendiri, karena kami baru mengumpulkan tahun ini, kami sudah mengolah lebih dari 10 ton jaring ikan yang sudah terkonvert menjadi produk-produk yang sudah terinstalasi di berbagai proyek kami gitu ya. Dan kedepannya memang kami akan menambah lagi kapasitas produksi kami. Saat ini kami bisa mengolah sampah satu bulannya 3 ton. Mungkin tahun depan kami bisa mengolah sampah satu harinya ini adalah 1 ton gitu Mas. Jadi harapannya tahun-tahun ke depan kami bisa mengolah sampah residu lebih banyak lagi. Baik, Parompong ini kan adalah sebuah industri begitu ya, industri yang mendaur ulang limbah jaring nelayan. Ada nggak sih komunikasi atau jalinan khusus kepada nelayan-nelayan atau organisasi lingkungan untuk juga ikut andil dalam mengumpuli limbah-limbah ini? Kami bekerja sama dengan Environmental Justice Foundation gitu ya, menjadi partner kami yang berkoordinasi langsung dengan nelayan-nelayan karena mereka sudah ada proyek dan daerah asuhan mereka yang bekerja sama dengan nelayan-nelayan dan juga Diverse Clean Actions yang memiliki beberapa komunitas nelayan yang menjadi partner kami supaya bisa mengkoordinasikan langsung dengan para nelayan dan masyarakat pesisir. Apa respon mereka ketika tahu ternyata limbah jaring ikan ini bisa didaur ulang dan menjadi satu produk? Sebenarnya dari mereka cukup kaget ya, karena jaring ini sangat dekat dengan kehidupan mereka dan sangat tahu bahwa keberadaannya ini ya nggak bisa diapa-apain gitu ya sebenarnya gitu. Jadi mereka pun sangat senang dan sangat positif responnya karena jaring ikan ini pun juga jadi salah satu mata pencahariannya mereka yang setelah mereka akan mengumpulkan, kami akan memberikan timbal balik gitu ya berupa manfaat ekonomi supaya mereka pun juga terpacu untuk mengumpulkan jaring nelayan ini. Jadi mereka pun tidak expect bahwa dari sampah jaring nelayan yang nggak bisa diapa-apain itu bisa menjadi sumber mata pencaharian. Artinya mereka sudah tahu harus mendistribusikan sampah-sampah limbah jaring ikan ini kemana begitu Teh Ami ya, yang akhirnya bisa Betul. menjadi barang yang berguna. Teh Ami, bicara soal perluasan produk begitu, bagaimana
Anda memperluas produk ini, menginovasi produk ini agar produk ini menjadi produk yang tetap diminati oleh masyarakat? Research and development kami memang terus berjalan gitu ya, dari feedback dari klien dan juga mengikuti tren saat ini yang ada di Indonesia dan juga pasar luar negeri, karena mencoba untuk tetap mengikuti tren. Lalu juga saat ini kami sedang mencoba formulasi baru supaya produk kami ini bisa diinstalasi di luar ruangan juga gitu ya, tidak hanya di indoor saja. Begitu. Jadi untuk pengaplikasiannya dan jenis-jenis produknya pun jadi lebih banyak dan bervariatif. Tentu dalam perjalanannya membuat sebuah produk daur ulang dari limbah ini tidak mudah. Tantangan yang pernah dialami teman-teman Parompong apa aja sih, Teh Ami? Tantangannya cukup banyak, apalagi kita membicarakan tentang sampah residu dari proses collection sampai dengan produksinya, tentu saja banyak tantangannya. Dari proses collection, kami harus cari partner-partner yang memang bisa membantu kami untuk mengumpulkan sampahnya secara konstan gitu ya, secara reguler. Lalu juga secara produksi kami membutuhkan waktu yang cukup lama untuk research and development, karena jenis sampah residu ini berbeda dengan jenis sampah high value atau yang sudah ada sistem daur ulangnya, karena secara kualitas material itu tentu saja berbeda. Jadi memang research and development kami memerlukan waktu yang cukup banyak dan cukup tricky di perjalanannya. Tapi seiring berjalannya waktu gitu ya, kami sudah menemukan formulanya dan akan terus mengembangkan produk kami supaya bisa diterima di masyarakat. Dan produk daur ulang ini bukan hal yang baru lagi gitu untuk mereka, tapi produk yang memang biasa digunakan oleh masyarakat luas. Luar biasa, sangat menginspirasi. Parompong Raw Lab mengambil peran dalam kelestarian lingkungan dengan membuat sebuah produk dari limbah daur ulang. Terima kasih, Teh Ami telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih, selamat siang. Selamat beraktivitas. Pemirsa, usai jeda saya akan mengajak Anda melihat kampus bagi anak-anak prasejahtera. Informasinya sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.